Oke. Halo teman-teman, hari ini kita lagi, podcast bersama, ngobrol bareng Bang Jung lah ya, ngobrol bareng Bang Jung. Di podcast kali ini kita pengen ngebahas, topiknya itu adalah tentang toxic relationship atau hubungan yang tidak sehat ya, kalau di bilangan anak Gen Z sekarang. Dan bintang tamu kami itu ada dari anak Tenggarong, mungkin bisa memperkenalkan dirinya dulu. Halo Kak. Halo semuanya, Namanya siapa Kak? nama aku. Mau nama PUBG apa mau nama real life nih? Kemungkinannya mending nama aslinya Gin gitu, karena aku dapat, channel Kakaknya itu dari teman juga yang namanya Haikal gitu loh, kayak gitu. Oh, Haikal Iya, banget. iya Haikal lah, aku dapat dari Haikal bahwasanya ini nih ada nih temanku nih yang siap untuk podcast masalah, ngomongin hubungan relationship gitu, toxic relationship. Mungkin bisa perkenalkan diri, namanya siapa Kak dulu Kak? Dari mana asalnya gitu? Halo, aku Putri Yasmin, aku dari Tenggarong. Salam kenal Dari semuanya. Oke, biasanya panggil apa Kak, Yasmin atau Putri atau gimana? Panggilan akrabnya gitu di kampus mungkin atau di mana gitu? Biasanya tergantung sih, kalau misalnya sama teman-temanku biasanya dipanggilnya Yasmin, tapi kalau di rumah dipanggilnya Putih, Oh gitu. Putih, tapi aku ikut sama teman-teman aja ya, Kak Yasmin aja ya, oke. Halo kenalkan Kak, nama saya Akbar Tanjung ya, biasa dipanggil Bang Jung sama teman-teman di wilayah sini gitu. Oke, ini agak menarik topiknya Kak ya, tentang toxic relationship gitu loh. Kak Yasmin itu tahu nggak sih, maksudnya pandangan-pandangan apa sih maksudnya yang tentang toxic relationship itu yang pernah dialamin gitu mungkin? Apa gitu Kalau maksudnya? sendiri ya, Mhm, toxic relationship itu kan hubungan yang nggak sehat. Biasanya mhm. itu toxic relationship terbagi lagi, ada yang abuse secara emosional, ada juga yang abuse secara fisik, ada juga yang manipulatif, jadi macam-macam sih. Tapi di era Gen Z sekarang tuh lebih ke arah, fisiknya nggak sih? Maksudnya dalam konteks, toxic relationship mereka dengan mental kali ya? Kalau bisa kita jabarkan gitu ya. Lebih ke populernya tuh fisik dan mental ya, kalau nggak salah ya? Kalau menurut pendapat Kak Kalau Yasmin? kalau yang setahuku ya, Setahu Kak Yasmin itu untuk apa? dan sepengalamanku itu aku ngalamin semuanya sih. Oh, sampai ngalamin semuanya? Karena Efeknya kebetulan sangat sangat ngeri ya maksudnya? karena, toxic relationship itu tuh berpengaruh banget sama mental. Contoh mental yang, eee, terkena nggak sih bahasanya? Maksudnya contoh mental yang kena tuh apa? Bagian mana gitu? Maksudnya kayak bagian dari segi apa gitu, mentality-nya? Untuk di Kalimantan Timur sendiri ini ya, itu kalau nggak salah, di tahun kemarin itu tuh untuk kesehatan mental itu bener-bener lagi parah-parahnya, lagi tinggi-tingginya Dan tentang Heeh, tentang depresi sih. faktornya semuanya gara-gara hubungan semua? Sebagian besar kalau lingkungan yang aku dapetin kayak gitu. Sorry Kak Yasmin, mungkin pernah ke arah sana gitu kah? Sampai dalam banget kayaknya pengetahuannya, mungkin pernah mengalami akan hal itu kah atau gimana? Aku sendiri sering ke psikiater kan, jadi ya aku sedikit paham lah, karena aku ngalamin gitu, dan lingkunganku juga rata-rata juga ngalamin hal yang sama, walaupun dengan cerita yang berbeda. Dan maaf kalau boleh tahu, Kak Yasmin, ini kalau boleh tahu ya, kalau nggak boleh nggak apa-apa juga, ke psikiater tuh faktornya gara-gara apa? Hubungan dengan something Mmm. gitu atau gimana? Oh, banyak sih faktornya, salah satunya karena hubungan. Oke. Cuman awalnya ya karena ada trauma, cuman pas, beranjak dewasa, eee, gimana ya, ketemu sama orang-orang yang dibilang Heeh, toksik mhm. dan berakhir mentalku makin down gitu. Oke, boleh tahu nggak sih apa-apa aja yang maksudnya yang diberikan oleh psikiater tersebut kepada anak-anak Gen Z mungkin yang terkena, mental health gitu ya sebutannya ya, kita sebutnya gitu ya. Mungkin terapi apa Oh sih iya, gitu? Heeh, ini disclaimer disclaimer dulu, heeh. disclaimer nih, Oke, oke. eee, psikiater itu tuh cocok-cocokan, karena Oh, iya, jadi aku itu udah nyoba ke beberapa psikiater, tapi aku kembali ke psikiaterku yang awal karena, eee, treatment dari psikiater satu dan yang lain itu pasti berbeda, gitu. Jadi, berbeda ya? eee iya, jadi nggak bisa langsung klop gitu. Makanya kadang ada orang yang
baru ke psikiater, tiba-tiba dia ngerasa nggak cocok, ya udah dia berhenti. Seharusnya nggak kayak gitu. Seharusnya dia cari jalan lain. Nah, karena kan psikiater nggak cuma satu ya. Tuh. Dampaknya itu sampai ke psikiater ya kalau emang sudah mental yang kena itu Kak Yasmin ya, gitu. Hmm, Dan psikiater tergantung tuh nggak sih? treatment-nya nggak sekali kan, pasti berkali-kali kan? Iya, aku ke psikiater itu dari tahun 2021 sampai 2025. Until Sekarang. 2025 sekarang masih sampai ke psikiater. Dan, Dan itu dan masih ada nggak tahu membekas trauma itu di dalam gitu, makanya harus sering-sering terapi gitu. dibilang gimana ya namanya trauma itu tuh kita nggak bakal pernah lupa, ya kan? Mhm, mhm. Tapi gimana caranya kita bisa menyembuhkan diri kita dari trauma itu. Tuh. Ada treatment-treatment khusus nggak sih buat, ngadapin mental health gitu yang misalnya belum parah banget buat teman-teman Gen Z ini ya? Apa mungkin tips dari Kak Yasmin gitu? Mungkin ngurang-ngurangin apa kah atau apakah gitu? Kalau yang kulakuin, Heeh, yang kulakuin bisa tuh sharing kan gitu? biasanya Heeh, sharing-sharing ke teman-teman mhm, gitu, heeh. aku biasanya kalau aku lagi ngerasa nggak enak banget, walaupun bukan di jadwal aku untuk ke psikiater, tapi aku tetap ke psikiater. Kayak Mmm, aku nyampein misalnya aku nggak bisa tidur, udah 2 hari aku nggak tidur, karena aku bisa sampai 2 hari aku bener-bener nggak tidur. Jadi, aku biasanya ke psikiaterku, aku ngomong keluhanku apa, nanti di sesi konseling sama psikiater, obrolin apa yang dirasain, apa yang dialamin, apa yang bikin cemas, apa yang bikin, nggak nyaman, itu diobrolin aja. Nah, nanti pasti psikiater itu ngasih solusi. Nah, kalau udah ngasih solusi biasanya kita diterapi. Kalau misalnya udah gangguan kayak gangguan makan, gangguan tidur, itu pasti harus diterapi obat. berarti bisa berdampak ke insomnia juga ya? Insomnia dan Iya. lain-lain gitu ya? Karena aku Oh, ngalamin aku 2 hari aku bener-bener nggak tidur. berarti ini berarti masalah bukan hal yang sepele ya? Ibaratnya kalau Ya, dalam, anak-anak Gen Z sekarang gitu loh. Kalau mungkin mengalami depresi yang mendalam banget gitu tentang kehidupan dia dan itu pasangan ataupun mungkin masalah keluarga gitu kan. Sehingga di lapangan yang aku tahu banyak banget yang kayak takut ke psikiater, takut ke psikolog, karena mereka itu takut sama stigmanya. Karena mmm, kalau kita sama ke psikolog pasti dibilang, "Ih gila," pasti kayak gitu. oh jadi kayak orang tuh sudah garis garis besarkan kayak, "Ih gila kamu ya mau ke psikiater ngapain sih gitu, kamu yang orang gila kah? ODGG Iya ya?" Gitu-gitu. Padahal bukan gitu iya, kan. eee, sebenarnya ya, ini yang aku tahu Mhm, karena mhm. aku aku mainnya juga sama anak-anak psikologi biasanya kan. Mmm, Jadi kayak, ya kalau kalau menurutku juga, aku lupa kata siapa, cuman aku pernah dengar yang kata-katanya gini, "Semua orang itu tuh sakit." semua Paham orang nggak? itu sakit, paham, paham, paham. Ngeh, ngeh, ngeh. Semua Semua orang tuh pasti ada itu sakitnya gitu loh. Cuman ada mhm, yang level parahnya, ada yang iya, enggaknya gitu, heeh. berbeda. Nah Karena kalau itu, sudah yang keparah banget pasti harus ke psikiater untuk menyembuhkan akan hal itu, gitu. Oke, kita kembali ke topik lagi. Itu masalah psikiater sudah mungkin agak anu, satu lagi nih, mmm, dalam dalam, menurut Kak Yasmin gini, toxic relationship tuh dalam suatu hubungan tuh kan ada fisik dan non fisik gitu loh. Fisik ada itu fisik dan lebih batin. lebih fisik tuh lebih ke arah, sorry, main tangan kah atau gimana gitu mungkin? Kalau untuk fisik sendiri itu tuh bisa main tangan, bisa pakai benda tajam atau, pokoknya yang mengarah ke kekerasan fisik gitu. Sampai ada yang berani menggunakan benda tajam gitu loh dalam berhubungan gitu loh. Wow, kalau non fisiknya lebih ke arah toxic gitu berarti? Ke Mhm, kata-kata kalau kasar, mhm. ya, kalau misalnya untuk verbal itu biasanya dari kata-kata. Misalnya nih, kita punya pasangan, tapi pasangan kita buat kita insecure, itu tuh udah masuk, toxic relationship tapi, eee, kategorinya verbal. Jadi misalnya nih, Oke, kita punya pasangan, tapi tuh pasangan kita tuh bukannya mengarahkan kita untuk ke hal yang positif, heeh, tapi tuh heeh, kayak heeh. saya kayak aku sempet yang kurus banget Mhm. waktu itu karena banget karena mantanku, Mantan di ya, situ karena mantan kurus banget, oke, menarik nih. ya, karena mantanku, aku pernah yang beratku dari 48 kilo, beratku itu jadi 36, 37 dan Empat aku keluar puluh masuk rumah delapan sakit kilo, 48 kilo, under turun jadi turun jadi 36. wow, signifikan banget Dan turunnya ya? jadi itu tuh aku di situ stres banget dan
mantanku kayak gemukin, jadi tuh kayak dibilang, "Kamu jelek kalau kurus gini-gini," sedangkan kita kan harusnya dapat support kan. Nah Bener 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 bener. jadi Tapi sudah mereka kita malah malah menekan lagi sehingga kamu kayak gitu ada tekanan gitu ya. Nah, itu masuk dalam ke arah kategori toksik juga ya termasuk gitu ya. iya, itu keperbal. Karena kan, gimana ya, kita dibuat makin insecure, kita nggak self love gitu loh. Jadinya, Mhm. eee, apa ya, kita tuh ngejalanin hari-harinya pasti kita mikir kan kayak, "Ih, aku kurus banget." Aku dulu kayak mikir kayak itu, "Ih, aku kurus banget, eee, aku bakal disayangin lagi nggak sih? Aku bakal dicintain lagi nggak sih?" Pasti kayak gitu kan. Mikirnya mikirnya ke arah sana banget ya, kayak aku nih nanti kayaknya akan dibuang deh, akan diapain deh ya, mungkin akan cari yang lain deh. Dan Akhirnya faktornya ke selingkuhan, selingkuh dan iya, selingkuh dan selingkuh gitu ya. Oke oke. Menarik nih terus ada kalau juga lanjut. manipulatif, biasanya itu dia nggak masalah, kebanyakan aku Mhm. banyak banget nemu cowok-cowok yang NPD, Tapi ini digarisbawahi teman-teman, tahu? disclaimer ya, tidak semua ya, maksudnya takutnya cowok-cowok nanti dikiranya semua cowok kayak gitu deh, digarisbawahin dulu. Heeh. Eee, tapi aku banyak banget nemuin cowok-cowok NPD. Dalam artian apa tuh NVD? Bisa dijelaskan mungkin NPD teman-teman ada yang mungkin nggak paham sama NVD gitu kan? nanti Kak Akbar bisa ngasih ya di Nah, bawah kayak penjelasan itu apa. Nah, enggak, cuman kalau singkat yang ceritanya NVD. Heeh. NPD itu, dia itu kayak narsistik gitu loh. Jadi kayak, eee, gimana ya, dia tuh tipenya yang nggak mau salah, terus dia tuh maunya yang paling bener gitu loh, walaupun Lebih dia ke salah. arah dia yang ke perempuannya ya, perempuannya lebih ke laki-lakinya ya, kayak terbalik gitu ya. Kalau bilang orang awam mengertinya gitu kan, ibaratnya kayak gitulah ke arah situ ya. Kalau yang sering dialamin dan yang lingkunganku biasa alamin, itu tuh Mhm. misalnya kayak NPD, mmm, misalnya nih si cowok, eee, chatting-an, itu kan masuk micro cheating ya, Ya itu kayak kan micro masuk, chatting. jadi kalau misalnya dia chatting-an sama cewek lain tanpa setahu ceweknya, terus tuh kayak si cowok ini nih sama si cewek itu chatting-an itu kayak udah sayang-sayangan segala macam. Nah, ketahuanlah sama si pacarnya ini, tapi Teraslinya. si cowok iya, Heeh. jadi si cowok ini nggak mau salah gitu dan nyalahin si ceweknya kayak, "Ya aku kan chatting-an sama dia begini-begini karena kamu begitu," gitu loh. Kayak Oh, nyalahin si cewek kayak, "Kamu tuh kurang, kamu tuh nggak kayak dia gini gini gini." Nah itu I'm not masuknya perfect gitu ya, kayak ayo. Oke oke oke, manipulatif gitu ya. Tapi gini, kalau menurut Kak Yasmin aku pengen nanya sih gini, maksudnya kalau dalam suatu hubungan, menjalin suatu hubungan, dalam konteksnya itu segi ngelarang-larang, ngekang itu masuk ke arah toksik atau enggak? Kalau untuk ngelarang-larang masuk sih, karena kan namanya kita punya hubungan seharusnya, Mhm. kalau menurutku kita punya hubungan itu seharusnya kita grow up sama-sama dong, Mmm, bukan ngejatuhin. saling support nggak sih? Karena Mhm mhm. iya, karena kita punya kehidupan masing-masing gitu loh. Jadi Ya, nggak mesti, apa yang pasangan kita mau, itu tuh harus kita turutin. Apa yang menurut dia bener, itu tuh belum tentu yang kita jalanin itu tuh bener. itu menurut Kak Yasmin ya, pandangan itu ya. Terus kalau misalnya Kak Yasmin mengalami akan hal itu, apa yang Kak Yasmin akan lakukan gitu terhadap cowok tersebut gitu loh? Tinggalin, ganti Seriously? orangnya. Serius? Sesimpel itu? Karena Ah, apa karena apa? Karena nggak mau pusing atau gimana? mmm, mental kita lebih berharga nggak sih? Itu sih poin yang paling the best, itu yang mahal. Mental lebih berharga daripada apapun. Karena menurutku gini, kalau mental kita sudah rusak, itu akan hancur segala-galanya gitu loh. Planning kamu hancur, tugas-tugas kamu mungkin hancur kalau kamu masih kuliah gitu kan, bahkan, berdampak ke badan kamu sampai hingga kurus, nggak nafsu makan dan lain-lain gitu kan. Itu akan, kayak pondasinya sudah hancur ya semua pasti akan hancur gitu loh. Jadi menurut Kak Sekarang Yasmin aku udah jadi menurut Kak Yasmin sekarang berarti kalau menemukan cowok kayak gitu-gitu yang frek-frek kayak gitu-gitu mending tinggalin aja gitu loh, karena cowok nggak cuma satu ya, gitu. iyalah, Lebih untuk ke apa karena orang yang buat kita down, yang buat kita hancur gitu loh. asik kelas. Kata-kata hari ini untuk apa mempertahankan orang yang membuat kita akan hancur akan segalanya gitu ya. Jadi lepasin aja gitu, ya sudah terserah kamu gitu, kamu mau ke mana terserah gitu, bebas gitu ya. Seru sih maksudnya, Berarti ngebahas toxic relationship ini, mhm. Ada yang mau ya berarti disampaikan? orang
Kalau untuk aku ya, Mhm. kalau misalnya orang itu nggak worth it buat kita, ya udah tinggalin aja. Karena buat apa mertahanin untuk hal yang ngerusak diri kita sendiri gitu loh. Kalau untuk aku gitu sih. Oke. Keren keren. Sekarang kalau boleh tahu Kak Yasmin kuliah kah atau sudah selesai kuliahnya? Aku baru beres nanti bulan 4 Oh, habis lebaran. congratulations baru selesai gitu ya. Berarti bulan 4 wisuda ya? Gitu. Kalau Iya, boleh tahu jurusannya apa, Kak? Pas ngambilin aku kuliah jurusan gitu. kesehatan masyarakat, Di salah satu S4 universitas yang ada di Samarinda ya? Oke, kita nggak usah sebut merek universitas ya. teman-teman ya, nggak boleh. Jadi cuman di salah satu universitas yang ada di Samarinda. Mungkin buat teman-teman yang mungkin kenal sama Yasmin ini, mungkin kalian tahu lah Yasmin dari universitas mana gitu ya. Boleh nggak sih aku nanya, memberikan pesan-pesan lah kepada teman-teman kita yang ada di Gen Z ini, maksudnya teman-teman yang ada di apa, di era sekarang gitu loh, buat teman-teman cewek maupun cowok, mungkin ada pesan-pesan nggak sih buat mereka dari Kak Yasmin gitu, apa gitu? Dalam menjalin sebuah hubungan maksudnya gimana gitu, tips and triknya. Karena Kak Yasmin kan salah satu orang kan yang pernah ngalamin hubungan toxic relationship kan, sampai ke psikiater, bahkan kena ke mental dan lain-lain, sampai insomnia, and then berat badan turun dan lain-lain, itu faktornya ngeri banget menurutku gitu loh, faktor kenanya gitu loh, penyebabnya. Jadi mungkin ada nggak sih pesan-pesan buat anak-anak muda sekarang ini yang Gen Z ini yang baru-baru menjalani hubungan yang ya cinlok-cinlok monyet lah, yang baru lulus SMA kayak gini-gini. Mungkin ada nggak sih eh, pesan-pesannya buat mereka gitu loh, Kak Yasmin? Mmm, mungkin agak panjang sedikit Nggak ya. apa-apa nggak apa, Eee, silakan. kalau dari aku, eee, pertama jalanin aja sampai capek, karena kalau misalnya kamu nggak capek ngejalanin suatu hubungan, kamu nggak bakal berhenti, itu. Terus yang Oke. kedua, kalau kamu udah ngerasa, punya gangguan, kayak gangguan tidur, gangguan makan, apalagi kayak aku kemarin aku sempet yang bolak-balik banget rumah sakit, karena hubungan. Mhm. Jadi, eee, menurutku ya, kalau kamu udah ngerasa itu semua, kamu harus cari, tenaga medis profesional, contohnya itu psikolog atau psikiater. Nggak usah takut buat ke psikolog sama ke psikiater, karena, mereka bakal bantu kita gitu loh. Sedangkan stigma orang, itu tuh nggak penting buat kita. Betul. Gini, yang kita ini ya, kalau yang dari psikiaterku yang dikasih tahu, omongan orang, perilaku orang, eee, emosi orang, cuaca, waktu, itu tuh kita nggak bisa ngendaliin, yang bisa kita Oke, kendaliin cuma diri kita sendiri. betul sekali, Jadi that's the point. itu tuh diri kita, pikiran kita, perlakuan kita ke orang lain, itu yang bisa kita kendaliin. Dan jangan selalu berpatokan, "Ih, kan hubungannya udah lama, jadinya sayang kalau misalnya udahan." Ini aku kasih tahu ya, hubungan lama itu nggak ngejamin pasanganmu bakal berubah di, ke depannya gitu loh. Karena kalau memang Jadi sudah kalau oroknya kayak gitu, pasti kayak gitu iya, habitnya. Iya, oke 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 oke. Nah, terus? jadi jangan pernah berusaha buat ngubah seseorang biar jadi, yang kita mau, itu nggak bakal bisa kalau bukan dari dirinya sendiri. Itu, Oke. Oke, ada lagi? Mungkin, udah. tips-tipsnya, pesan-pesannya buat teman-teman sana yang ngejalanin hubungan gimana? Mmm, Maksudnya pesan-pesannya lebih pintar aja ya, mungkin menjalani hubungan gitu ya, jangan terlalu mau diatur gitu ya, menurut kamu itu gimana? kalau misalnya diatur untuk hal yang positif nggak Fine, masalah, tapi oke, kalau ya, kalau misalnya itu ngejatuhin kita, apalagi mental, cut off. cut off, asik, cut off ya, cut off gitu. Oke, last question, satu pertanyaan buat Kak Yasmin, gue pengen nanya, hubungan yang selingkuh itu apakah bisa dimaafkan atau tidak? Sebelum menutup podcast ini yang ngobrol bareng Bang Jung, mungkin ada sedikit sanggahan, hubungan yang selingkuh itu Eee, apakah bisa dimaafkan atau tidak gitu loh menurut Kak Yasmin? untuk aku enggak, karena selingkuh itu penyakit, mau sampai kapan pun bakal diulang. Oke, jadi garis bawah tuh ya, karena selingkuh itu adalah habit dan penyakit, mau sampai kapanpun pasti akan diulang. Kali misal kalian maafkan, pasti dia akan berulang lagi, "Ah, aman kok dia maafkan aku kemarin kayak gini-gini." Oke, thank you Kak Yasmin ya, ngobrol-ngobrol barengnya seru banget. Nanti kita akan coba mungkin ngundang bintang tamu lain-lain lagi. Mungkin ada rekomendasi dari Kak Yasmin mungkin kan bisa nanti tag ke saya aja. Nanti kita bisa ngobrolin lagi. Pokoknya sekian teman-teman ngobrol dari Bang Jung. Thank you Kak Yasmin ya. See you. Bye.